Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaula muda Indonesia yang menonton acara ini. Mungkin kalian bingung ini acara apa. Sebenarnya saya juga bingung ini acara apa. Langsung saja, ini adalah sebuah presentasi dalam rangka. Sebelum saya mulai menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Adnan Ciputra. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini video ini adalah kami persembahkan untuk tugas dalam rangka untuk tugas makul auditing 2 yang dengan dosen pengampunya adalah Pak Probo Hudono, atau yang lebih keren lagi namanya adalah Pak Dono. Bukan Dono Kasino Indro tapi Pak Dono. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Adnan Ciputra, dan teman saya di samping saya adalah mungkin di samping jauh adalah Mbak Fitri. Langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan presentasi tentang mata kuliah Auditing 2 dalam buku Modern Auditing 2 dengan pengarang Boynton. Ini chapter 17. Chapter 17 ini adalah materi siklus investasi. Langsung saja untuk siklus investasi. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Fitri, dan rekan saya Adnan Ciputra. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang audit, apa yang dimaksud dengan aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi itu sendiri adalah pembelian dan penjualan dari aktiva tetap, misalnya penjualan bangunan, kendaraan, tapi tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, aktivitas investasi ini juga bisa berupa pembelian dan penjualan instrumen yang memang tidak dimaksudkan untuk pertama, untuk mengaudit aktivitas investasi ini adalah aktivitas investasi yang diaudit meliputi pemahaman atas aktiva yang dipergunakan untuk mendukung operasi entitas yang bersangkutan dan tingkat pengembalian perusahaan itu sendiri yang akan dicapai perusahaan itu sendiri dari aktiva yang mendasari. Langkah yang kedua adalah menentukan aktiva apa yang akan diakuisisi selama periode berjalan. Jadi hubungan yang konsisten itu antara keduanya diperlihatkan oleh pertumbuhan aktiva tetap dengan memperhitungkan sejumlah selanjutnya adalah tujuan audit dari siklus investasi ini sendiri. Nah, auditor memakai beberapa bagian dari metodologi perencanaan dan pengujian audit yang mencakup evaluasi materialitas, risiko inherent, terus risiko prosedur analitis, dan juga risiko pengendalian saat mengembangkan strategi audit tersebut. Lalu selanjutnya adalah pertimbangan tentang perencanaan dari audit siklus investasi. Nah, yang pertama adalah materialitas. Pertimbangan utama dalam pengevaluasian alokasi material ini adalah menentukan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan seseorang pengguna laporan keuangan tersebut. Pertimbangan selanjutnya adalah mempertimbangkan berhubungan dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Nah, audit atas investasi ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan akun piutang atau persediaan. Akibatnya biasanya materialitas yang lebih kecil akan dialokasikan oleh auditor ke aktiva tetap dibandingkan ke piutang atau ke persediaan. Lalu yang kedua adalah resiko inherent. Nah, resiko inherent ini berhubungan dengan asersi eksistensi. Asersi eksistensi ini sebelumnya udah dijelasin ya teman-teman dalam bab yang dulu. Resiko inherent ini bisa meningkat sampai ke tingkat sedang atau bahkan tinggi karena potensi bahwa aktiva tersebut sudah tidak dipakai dan mungkin tidak dihapuskan. Lalu tergantung juga pada industri, juga tingkat kesulitan yang berhubungan dengan estimasi umur manfaat dan nilai sisa dari aktiva tersebut. Nah, resiko inherent yang menyangkut asersi penilaian mungkin dinilai sedang atau tinggi berhubungan dengan estimasi akuntansi dan kaitannya dengan
Lalu selanjutnya adalah resiko prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini bersifat efektif pada segi biaya karena dari resiko ini bisa membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan laporan keuangan. Aktiva tetap harus stabil secara relatif. Akibatnya prosedur analitis bisa memberikan keyakinan tentang kewajaran penyajian daripada laporan keuangan tersebut. Tetapi auditor juga harus menunjukkan tingkat skeptisme profesional saat mengevaluasi kelayakan beban penyusutan, termasuk biaya kebijakan tentang kapitalisasi lawan langsung membebankan aktivitas sebagai beban melalui beban perbaikan dan juga beban pemeliharaan dari aktivitas. Lalu yang keempat adalah resiko pengendalian. Dalam konteks akuntansi untuk aktiva tetap, aspek yang sama dari pengendalian internal adalah menetapkan kesadaran dan tingkat pengendalian yang tinggi. Misalnya, lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian resiko yang efektif, akuntabilitas yang efektif atas penggunaan dari sumber daya, dan juga sistem pengendalian itu merupakan hal yang penting dalam mengaudit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Yang pertama adalah menentukan risiko deteksi. Nah, auditor dalam melakukan pengujian ini akan jauh lebih ekstensif dalam audit pertama atas klien dibanding dengan penugasan yang berulang. Pada audit pertama, bukti tentang ketepatan saldo awal, akun, dan kepemilikan aktiva harus diperoleh oleh auditor. Jadi auditor itu harus memperoleh bukti-bukti dari klien tersebut. Nah, di dalam penugasan yang berulang, auditor memusatkan perhatiannya pada transaksi tahun berjalan. Proporsi yang paling besar dari aktiva adalah aktiva pada awal tahun yang sebelumnya sudah diaudit. Jadi kalau audit berulang itu sudah diaudit kemarin, lalu pada tahun berjalan ini diaudit lagi. Selanjutnya adalah risiko deteksi pada penugasan yang berulang seringkali bergantung pada pengendalian internal atas. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Adnan. Ya, terima kasih untuk teman saya saudara Pipit. Oke, materi selanjutnya akan saya presentasikan. Oke, masuk dalam materi selanjutnya dalam siklus dalam siklus investasi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari chapter 17 dalam buku Modern Auditing yang berjudul Siklus Investasi. Dalam siklus investasi ini ada beberapa pengujian. Salah satunya adalah pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Pengujian ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan risiko deteksi. Seorang auditor dalam melakukan pengujian substantif akan lebih mengekstentifkan audit pertama dibandingkan dengan penugasan ulang. Hal ini dikarenakan karena audit yang pertama akan berhubungan dengan ketepatan saldo awal yang dimiliki perusahaan serta kepemilikan aktiva yang berkaitan. Berbeda dengan penugasan ulang, biasanya auditor akan berpusat pada transaksi tahun berjalan. Jadi dalam audit pertama ini, auditor akan lebih berfokus pada hubungan dengan ketepatan saldo awal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan dalam penugasan ulang, ini auditor lebih memfokuskan pada transaksi tahun berjalan. Untuk selanjutnya, penentuan risiko deteksi harus dengan pertimbangan mengenai aktiva konstruksi yang dimiliki sebuah perusahaan, list modal signifikan, dan penambahan atau penarikan dari suatu aktiva. Selanjutnya, untuk merancang pengujian substantif ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah prosedur awal. Prosedur awal ini berisikan sama halnya dengan siklus yang lain dalam pengujian substantif yang lain. Dalam pengujian prosedur awal pada pengujian substantif atas saldo ini, satu hal yang penting dalam prosedur awal adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri yang bersangkutan. Jadi dalam prosedur awal ini seorang auditor harus dapat atau mau belajar mengetahui tentang seberapa paham dia tentang bisnis kliennya ataupun industri kliennya, baik itu contohnya bisnis klien itu lanjut maaf tadi ada gangguan teknis, mungkin ada beberapa setan yang mengganggu. Lanjut prosedur awal ini seorang auditor itu harus dapat memahami bisnis serta industri kliennya. Jadi dia harus mengetahui tentang industri kliennya itu berjalan di bidang apa,
baik itu di bidang manufaktur atau apa, seorang auditor harus terlebih dahulu mengetahui hal tersebut untuk lebih lanjut untuk dapat mengaudit sebuah perusahaan. Kemudian auditor harus menelusuri saldo dan catatan aktiva tetap sebelum keduanya akan mendapat pengujian yang lebih lanjut. Untuk selanjutnya adalah prosedur yang kedua adalah prosedur analitis. Di sini ketika auditor melakukan suatu prosedur pada siklus investasi, hal yang perlu ditekankan adalah menentukan bahwa informasi keuangan yang diaudit akan konsisten dengan ekspektasi auditor. Jadi auditor harus memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang sedang diauditnya itu harus konsisten atau selaras dengan ekspektasi yang dia punya. Auditor di sini auditor harus menggunakan pengetahuannya mengenai aktivitas industri dan bisnis yang telah didapat guna mengetahui dan menentukan prosedur apa yang akan digunakan dalam menilai kelayakan saldo-saldo aktiva tersebut. Jadi di sini auditor harus benar-benar mengetahui tentang industri serta bisnis dari kliennya tersebut. Untuk pengujian rincian transaksi, pada pengujian transaksi ini mencakup ada beberapa jenis transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang pertama adalah penambahan, yang kedua pelepasan, dan yang terakhir ada reparasi serta pemeliharaan. Selanjutnya memvouching penambahan aktiva tetap. Dalam hal ini agar didapatkan bukti atau mendukung dokumentasi dalam penambahan aktiva tetap serta dapat menambah bukti terkait aset ekspektasi, auditor harus memvouching penambahan aktiva tetap. Jadi di sini auditor harus melakukan vouching terhadap penambahan aktiva tetap pada suatu perusahaan agar dia mendapatkan bukti untuk proses audit. Yang selanjutnya selain itu ada memvouching pelepasan aktiva tetap. Di sini bukti-bukti yang didapat nantinya akan ditelaah untuk menentukan ketepatan dan kelayakan catatan akuntansi. Jadi untuk bukti-bukti yang didapatnya nanti akan digunakan untuk auditor untuk dapat menentukan ketepatan dan kelayakan dalam catatan akuntansi dalam laporan auditnya. Selanjutnya adalah manfaat dari prosedur ini untuk auditor. Jadi manfaat prosedur tadi yang dijalankan oleh auditor tadi, ini auditor akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah auditor akan dapat menganalisis akun pendapatan rupa-rupa untuk hasil dari penjualan tetap. Yang kedua, auditor akan dapat menyelidiki disposisi fasilitas yang berkaitan dengan lini produk atau operasi yang dihentikan. Yang ketiga, auditor akan dapat menelusuri penarikan pesanan kerja dan otorisasi untuk penarikan ke catatan akuntansi. Yang keempat, auditor akan dapat mereview polis asuransi untuk mengakhiri ataupun mengurangi penanggungan. Sedangkan yang kelima, yang terakhir adalah manfaat yang akan didapatkan auditor adalah dia dapat melakukan tanya jawab dengan manajemen tentang penarikan. Jadi di sini auditor akan dapat melakukan tanya jawab dengan manajemen sehingga akan lebih didapatkan bukti-bukti untuk nanti prosedur audit yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah mereview ayat jurnal beban reparasi dalam pemeliharaan. Dalam hari ini, pelaksanaan ujian ini bertujuan untuk menilai kelayakan beban reparasi dan pemeliharaan dengan melihat apakah klien sudah bisa membedakan antara pengeluaran modal dan pendapatan. Jadi di sini dalam mereview ayat jurnal beban reparasi dan pemeliharaan, ini auditor akan dapat melihat atau menilai kelayakan beban reparasi dan pemeliharaan untuk melihat apakah klien tersebut dapat membedakan antara pengeluaran modal dan pendapatan. Dan bukti yang penting dan dalam prosedur ini auditor akan mendapatkan bukti yang penting dari pengujian ini untuk melengkapi tentang asersi kelengkapan yang akan dilaporkan dalam laporan auditnya. Pengujian rincian saldo. Dalam pengujian rincian saldo ini ada dua prosedur, yaitu yang pertama adalah menginspeksi aktiva tetap.
Jadi dalam hal ini memungkinkan seorang auditor akan mendapatkan informasi atau pengetahuan pribadi langsung tentang eksistensinya. Yang kedua adalah memeriksa dokumen dan kontrak hak tukar pemilikan. Dalam hal ini auditor akan dapat mengetahui tentang kepemilikan dari aktiva tetap yang ada di dalam perusahaan yang sedang diauditnya. Mungkin dapat dibuktikan dengan nota pembayaran atau penelusuran. Jadi untuk melakukan hal ini atau untuk mendapatkan pengetahuan tentang aktiva tetap yang ada dalam suatu perusahaan, auditor harus menelusuri hal tersebut dari nota pembayaran atau pelunasan barang dari transaksi penjualan dari perusahaan tersebut. Lanjut. Pengujian rincian saldo dalam estimasi akuntansi. Yang pertama adalah review penyisian untuk penyusutan. Dalam review penyisian untuk penyusutan ini, auditor akan mencari bukti kelayakan, ketepatan, dan konsistensi beban penyusutan. Pokok utama dalam melakukan pengujian ini adalah memastikan bahwa metode yang digunakan oleh auditor, oleh perusahaan selama periode yang sedang diaudit telah benar ataupun sudah dapat Jadi dalam prosedur ini, pokok utama untuk melakukan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa metode yang digunakan oleh perusahaan selama periode yang sedang diaudit. Untuk kelayakan akan dinilai dari masa lalu klien dan umur manfaat yang tersisa. Jadi untuk dapat menilai kelayakan dalam proses ini, auditor akan menilai dari masa lalu, mungkin dari laporan masa lalu dari perusahaan tersebut ataupun dari umur manfaat yang tersisa dari aktiva-aktiva dari perusahaan klien, sehingga auditor akan dapat menilai kelayakan dari laporan audit yang sedang diauditnya. Untuk memverifikasi atas ketepatan auditor dapat memperolehnya untuk memverifikasi atas ketepatan, seorang auditor dapat memperolehnya dengan perhitungan kembali. Yang kedua, penurunan nilai aktiva tetap. Jadi penurunan nilai aktiva tetap ini terkait dengan penurunan, jika terjadi penurunan nilai aktiva tetap ini, auditor wajib mengevaluasi mengenai apakah perhitungan klien sudah layak terhadap penurunan bila suatu saat terjadi perubahan yang material. Jadi terkait dengan penilaian aktiva tetap ini, auditor diwajibkan dia harus dapat mengevaluasi mengenai apakah perhitungan kliennya itu sudah tepat dengan terhadap penilaian. Apakah perhitungan kliennya itu sudah tetap terhadap penurunan. Bila itu sudah terjadi, maka akan diketahui perubahan apa yang material dari laporan keuangan tersebut. Perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. Syarat dalam penyajian laporan aktiva tetap di dalam keuangan bersifat ekstensif. Sebuah laporan keuangan harus memperlihatkan beban penyusutan selama tahun berjalan, biaya dan nilai buku aktiva tetap, kelas utama, dan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya apabila diberi tugas lagi oleh Pak Dono. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muda Indonesia semuanya, sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi ini, saya mempunyai sebuah kalimat perpisahan ataupun sebuah kalimat mutiara untuk kalian semua. Eling-elingan kaum muda. Negara sing gedhe iku negara sing iso ngurmati budayane dhewe. Dadi yen pengen negaramu maju, berkembang, hormatono budayamu lan lestarekno. Yen ora, gawe negara dhewe. Oke. Kalau gitu saya Adnan Ciputra dan teman saya Fitri, kita pisah dulu. Semoga kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan pengujian substantif, akan lebih mengeksternalisirkan mengekstensifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaula mitra Indonesia. Video ini kami persembahkan untuk dosen Dono, atau yang lebih keren lagi namanya adalah Pak Dono, bukan Dono Kasino Indro tapi Pak Dono. Video ini adalah lestarik no budaya yang gue untuk kamu muda semua ini lanjut. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah meneh.